Satu, dua, tiga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebelumnya kami dari kelompok 10, yaitu pertama dari saya sendiri, Atala Nabil Putra Sisko dengan NPM 2415031022. Saya Prima Adi Nugroho dengan NPM 2415031015. Saya Firsa Berianto dengan NPM 2215031040. Oke, jadi di sini kami akan membahas materi terkait limbah elektronik. Next. Oke, sebelum itu mari kita mengeksplorasi terlebih dahulu. Di mana di sini PPT ini akan menjelaskan apa itu limbah elektronik, seberapa bahayanya limbah elektronik, dan langkah apa yang bisa kita ambil untuk menjaga bumi kita agar tetap hijau. Pengertian pengertian dan definisi limbah elektronik sendiri yang pertama, limbah elektronik atau e-waste itu merujuk pada seluruh kategori peralatan listrik dan elektronik yaitu IEEE yang sudah tidak memiliki nilai guna bagi pemiliknya sehingga dibuang. Cakupannya luas, mulai dari perangkat yang rusak secara teknis hingga perangkat yang dibuang karena dianggap usang atau obsolete. Akibatnya, perkembangan teknologi menjadi lebih cepat. Nah, kategori limbah elektronik sendiri itu terbagi menjadi 6 bagian, di mana itu terdapat mouse, lalu juga terdapat electronic device, monitor, cellphone, audio, televisi, dan scanner. Yang bisa kita lihat di foto sebelah kanan. Nah, kategori limbah elektronik itu tuh merupakan sistem pengelompokan limbah elektronik yang mengacu pada WEEE, Direktif Uni Eropa. Di mana klasifikasi ini penting, karena tiap alat itu memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda, sehingga pengelompokan pada sampah juga nanti akan menjadi terbagi beda-beda. Di mana prosesnya juga dan juga daur ulangnya akan disesuaikan dengan kategori fungsi alat tersebut. Oke, kategori limbah elektronik yang digunakan oleh Eropa itu bisa kita lihat. Yang pertama itu ada large household appliance, itu tuh ada washing machine, dryers atau refrigerator, itu mesin cuci, terus juga ada AC dan juga ada kulkas. Lalu yang kedua itu ada small household appliance, itu ada vacuum cleaner, terus mesin kopi, dan juga ada setrika. Lalu yang ketiga itu ada IT atau telkom, ini di mana seperti komputer, PC, dan juga HP. Lalu yang keempat itu ada consumer elektronik, seperti hi-fi seats, radio, dan juga DVD. Yang kelima itu ada lighting equipment. Itu tuh seperti contohnya lampu. Lalu yang keenam itu ada electrical and electronic tools. Itu tuh seperti solder, bor, lalu juga sebagai mesin pemotong rumput. Lalu yang ketujuh itu ada mainan atau toys dan juga sport equipment. Seperti kereta api mainan listrik, terus juga ada itu juga treadmill. Lalu yang ke-8 itu ada medical device. Terus yang ke-9 itu ada monitoring and control equipment. Lalu yang terakhir itu ada automatic dispense. Nah, semua itu tuh sudah dikategorikan menjadi limbah elektronik yang digunakan oleh Uni Eropa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komposisi limbah elektronik menurut Laboratorium Federal Swiss. Jadi dari kurva ini dapat kita lihat bahwa uh, limbah elektronik itu penyumbang terbesar komposisinya itu disebabkan oleh logam, yaitu sebesar 60,2%. Kemudian disusul dengan plastik sebesar 15,2%, logam plastik campuran sebesar 5%, kemudian dari layar seperti CRT dan LCD itu sebesar 11,9%, kemudian ada dari kabel itu sebesar 2%, dari polutan 2,7%, dan yang terakhir dari bahan-bahan lain itu sebesar 1,4%. Oke, next. Next, bisa dilanjut. Kemudian dari limbah elektronik ini memiliki komposisi material utama. Yang pertama itu dari besi dan baja yang menjadi komponen terbesar di
e-waste sebesar 47,9%. Kemudian disusul dengan material plastik yang menyumbang sebesar 21%, kemudian dari tembaga sebesar 7%, dan terakhir dari aluminium memiliki porsi sebesar 4,7%. Oke, next. Kemudian terdapat pula material tambahan eh, yang disebabkan oleh limbah elektronik, yaitu dari kaca sebesar kurang lebih 5,4% dari layar monitor yang sudah usang, kemudian dari plastik khusus dengan lapisan bahan tahan api atau flame retardant, kemudian dari material tambahan lainnya yang bersifat kompleks dan juga beragam. Kemudian dari limbah elektronik ini juga memiliki kandungan yang berbahaya, yaitu dari logam berat seperti timbal, kadmium, dan juga merkuri. Kemudian terdapat pula dari senyawa organik berbahaya, yaitu penghambat api brominasi dan juga flatar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kristo. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu tantangan daur ulang dari pengolahan limbah elektronik tersebut, yaitu karena polutan berbahaya seringkali tersembunyi di dalam komponen mikroskopis seperti chip dan saklar kecil. Hal ini menuntut prosedur pembongkaran yang sangat teliti, teknologi ekstraksi yang canggih, serta biaya operasional yang relatif mahal untuk memastikan keamanan lingkungan. Lalu pada Iwasda ini terdapat nilai ekonomi limbahnya, yaitu sebagai tambang perkotaan atau urban mining karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan alasan mengandung logam bernilai tinggi, bisa diekstraksi dan dimurnikan kembali, dan hasilnya dapat digunakan kembali sebagai bahan baku industri baru. Next. Nah, pada EWST ini, kandungan logam mulia yang terdapat yaitu emas sebesar 0,1% sebagai bahan konduktor, lalu terdapat perak 0,2% dengan nilai ekonomi tinggi, dan palladium sebesar 0,005% untuk komponen elektronik. Urgensi daur ulang. Dalam limbah elektronik ini, keharusan karena lebih dari 95% nilai ekonomi limbah ini tersimpan pada logamnya, sehingga dengan melakukan daur ulang yang efektif, kita tidak hanya mencegah polusi zat beracun ke lingkungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya alam melalui konsep ekonomi sirkular. Next. Warisan paling istimewa bagi generasi berikutnya adalah lingkungan yang lestari dan terjaga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Nabil. Oke, sekian dari kami. Kami harap kalian dapat mengerti apa yang sudah kami jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan kepada Allah kami menakut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.